yang Palang ini ya. Nggak percaya ya? Nah, saya punya sertifikatnya semua. Saya punya ada di rumah. Ya, gambarnya, sertifikat semua ada. Tahun kapan tuh? Tahun 96. Bulan 9. 96 bulan 9. Itu 2 menara, satu Korea, satu Jepang. Ya. Jadi yang saya kerja itu di Korea punya. Nah, itu 2 menara kembar itu yang punya orang asing tanam saham ke negara Malaysia. Makanya menara itu bangun bangkit dengan megahnya, tapi yang bekerja di situ tahu siapa yang buat petanya itu, siapa yang menjadi konsultan yang membuat denah bangunan itu, tahu siapa? Itu orang Indonesia. Oh, itu luar biasa. Dari Ponorogo, Pulau Jawa. Dia yang buat sign tuh. Ada rel kereta api. Subhanallah. Itu anak-anak SMK Indonesia. Subhanallah. Itu baru bagus. Ini SMK, SMK, tapi OON sama aja. Makanya kalau kita sekolah kejuruan, tunjukkan kejuruan kita. Insya Allah semoga jadi orang sukses ya. Dengan kekayaan kalian, kesuksesan kalian, kalian bisa bangun sekolah-sekolah yang lebih baik. Kalian bisa bangunkan orang-orang sedang tertidur yang hari ini kalian bisa tunjukkan untuk hari ke depan. Paham? Semangat ya. Coba takbir dulu. Allahu Akbar. Subhanallah. Ya, ayo kita doa. Berapa mahalnya sehat. Tadinya waktu dia sehat, kalau dia anak muda kebut-kebutan, naik kereta sampai kereta aja pun muak nengok dia. Di lantaknya kereta tuh sampai emper-emper tak balik lagi. Saking kencangnya. Habis itu nabrak ada pokok asam. Dia memang kurang asam. Terakhir kalau ke tukang kampung tekangkang saya. Kena Honda bawa lah ke rumah sakit. Ke rumah sakit nganga mulutnya. Tanya sama orang, hidup? Itu tanya orang, masih hidup? Gitu. Masih itu orang, ada gerakan. Alhamdulillah kata mak. Kasihan mak tadi, kasihan ayahnya. Terakhir anak tuh begitu sembuh, keadaannya tidak seperti semula. Suruh ke hulu, pergi ke hilir. Rupanya empernya memang nggak balik lagi. Sama kayak kereta tadi. Selawat salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapat syafaat Nabi kita kelak di kemudian hari nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita pagi ini apel atau apel? Kita apel tapi mengisi dengan tausiah kajian agama. Sebetulnya ilmu itu, semua ilmu itu penting. Ada yang bilang jangan kejar ilmu dunia, kejar aja ilmu akhirat. Karena dunia itu sementara, dunia itu sekejap, akhirat selama-lamanya. Carilah ilmu akhirat, tinggalkan ilmu dunia. Itu pendapat kira-kira bagus nggak? Hah? Kurang? Bukan kurang, memang sangat nggak bagus. Kenapa begitu? Itu kita pikir bagus, nggak taunya itu perkataan Yahudi. Kita pikir perkataan ulama. Rupanya Yahudi nyamar jadi ulama. Pakai peci. Dia bilang tinggalkan ilmu dunia, ilmu sains, tinggalkan. Kejar ilmu akhirat. Barulah nanti orang-orang Islamnya on semua. Naik lift menganga-nganga. Ngapa berjalan kota nih? Ya, ada pening. Karena nggak pernah belajar ilmu sains, ya kan? Tajo rasanya katanya. Naik lift. Kenapa? Karena nggak pernah tahu udah ada ilmu sains itu. Naik pesawat, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kata pramugarinya, ikat tali pinggang. Dia bilang nggak bawa tali pinggang. Kasihan nggak? Siang, Quran hafal tapi on. Gitu sampai ke Mekah longok-longok gitu. Ngapa lo?
Heran aku, macam mana kamu buat bangunan? Oh ya, oi. Bingung dia nengok bangunan tinggi-tinggi itu, macam mana buatnya? Tangganya, kayu dah ambil mana kayunya? Pikir pakai kayu naik ke atas pembuatnya. Itulah ilmu sains itu perlu, ya. Begitu nanti orang luka kakinya, dia bingung, macam mana cara nih? Nak ada jahit, ambilnya benang jahit. Tapi kalau dia punya ilmu sains, ilmu kedokteran, dia tahu cara menyelesaikan luka itu. Jadi orang Yahudi itu suruh apa? Suruh orang Islam itu sibuk dengan amalannya, buatkan masjid Dahaman. Apa kata orang Belanda? Orang Indonesia siapkan 2 kapasitas. Yang pertama, mudahkan dia haji. Yang kedua, buat masjid banyak-banyak. Maka kita yang megang ekonomi. Makanya Indonesia nih sampai sekarang nih pening. Kenapa? Yang jajah orang Belanda. Tengok negara orang lain yang jajah orang Inggris. Pintar kan? Mereka maju. Orang kita mundur terus. Udah tuh prinsipnya apa? Siapa yang di atas, aku tetap gini. Lucu nggak? Lucu. Pemikirannya ortodot. Pemikirannya nggak maju. Coba orang-orang yang kita kirim ke atas tuh orang-orang jenius. Kita memilih mereka. Ini enggak prinsipnya apa? Siapa yang jadi pemimpin, aku tetap di. Siapa yang jadi bos di atas, aku tetap gini. Maka gitu-gitu aja Wak tuh. Enggak maju-maju hidupnya. Besok kita jumpa Wak masih kayak gitu aja. Enggak berubah-berubah. Yang ada sejumpa orang ada rokok. Nanya rokok. Ada rokok enggak? Bagi rokok kata. Rokok Wak tuh aja enggak sanggup waktu ngatasinya. Nah, jadi artinya apa? Ilmu itu penting. Baik itu ilmu dunia maupun ilmu itu akhirat. Kalau kita doa minta dunia aja atau akhirat aja? Rabbana atina fid dunya hasanah. Tuhan kami, bagilah kami dunia yang paten. Wa fil akhirati hasanah, dan akhirat yang paten. Waqina azabannar, selamatkan kami dari azab neraka. Kan jelas. Jadi kira-kira kalau kita nak gapai akhirat tanpa dunia bisa nggak? Mana bisa. Dengan dunia kita gapai akhirat. Coba dunia kita sukses, akhiratnya akan sukses. Misalnya kalian tamat dari sini, gitu tamat dari sini kalian melempem. Cada menyepe kegiatan kau, cada menyepe. Di tamat SMK tamannya kau sambung, mannya kau sambung, duduk aja kampung. Jadi menyepe ku buat. Jadi kuliah kau cek. Ya rezeki Allah dah tentukan. Kalau memang Allah nak jadi ke kita orang kaya, nak jadi ke kita orang rakyat. Jadi kau ni jadi ke mana Allah bang kau ni? Inilah aku berkisah ni. Tak jadi banyak aku ni bang. Terakhir apa? Hidupnya nggak ada arah, karena nggak ada ilmu, nggak ada perkembangan. Ibadah aja gitu, ya. Macam orang sholat, pernah ada 3 orang sholat, 4 orang, 4-4-nya ini peka, bodoh. Engkau aja, semoga engkau sedap. Engkau aja, engkau dah tua, engkau yang muda lah. Kang imam siapa? Imam. Coba sud. Yang kalah azan, sud lagi, yang kalah jadi imam. Ya, yang ni azan. Macam mana aja nih? Tapi yang ni kejap aku tulis dulu. Agak pandai sikit yang satu ni tulis. Allah Akbar 2 kali. La ilaha illallah 2 kali. Kan ditulisnya. Allahu Akbar 2 kali. Asyik tulis dia kan? Ya karena bodoh. Begitu yang jadi imam gitu juga. Dia siap azan tak datang pak imamnya. Ya, tadi bilangnya nggak perlu dunia, Tadi bilangnya nggak perlu dunia. Pak imam nggak datang kenapa? Karena nggak ada gaji. Coba memang ada gaji, semangat langkah Pak imam jam 4 pagi dah sampai masjid. Kenapa? Duit Pak imam banyak. Coba memang ada duit. Cukup gemal lampaan sih. Perlu nggak dunia ini? Perlu.
Penampilan orang aja beda kalau dunia dah ada. Coba ini hari Jumat kan, rame nggak orang ke Pekanan? Rame. Itu nampak orang banyak duit dengan banyak utang. Kalau yang gagah, ramahnya lain. Tapi kalau dah hutang ada, duit pecah ada. Tunduk, lemah, mepes sana, mepes sini jalan. Kalau ditegur, nggak ada semangat, ya kan? Nggak ada gairah hidupnya. Pergi sekolah pun kalau nggak ada duit jajan, meriah Pak Ishak. Geram betul sana. Cekik abang. Geram kali Pak Ishak nengoknya kok bisa sontoloyo gitu. Ini kan anak-anak kejuruan. Kejuruan ini bukan sekolah seperti SMA biasa loh. Maaf nih. Sekolah kejuruan ini mirip-mirip sekolah Brimob, mirip sekolah tentara kalian nih. Tengok bala kalian jadi gundul gitu. Mana bisa mau ganteng sekolah sini. Sekolah sini muka siap-siap gabal. Tahu gabal? Berantakan. Serem. Kenapa? Dididik kalian itu siap susah. Bukan siap manja. Kejuruan. Kejuruan itu berarti orang yang siap tampil di medan apapun, ya. Nah, jadi begitu sholat, imam tadi datang angin tak diundang. Tahu angin tak diundang? Suara, model bunyinya macam ban kempes tuh, tak bersuara, tapi baunya merata. Tak akhir Pak Imam tuh dalam hatinya jadi dengalang. Karena suaranya halus tapi baunya nyampe. Yang 3 orang di belakang nih pahit baunya, yang di tengah nih senggol nih. Engkau jawab, kau jangan pukul diam kok, kentut ayo makah nih, kata kawan nanti cek boleh cakap. Uang semayang boleh cakap dia. Kata yang sebelah lagi, untung aku diam. Salatnya macam mana tuh? Sah semua? Semua apa? Gara-gara bodoh. Makanya belajar, ya, harus punya ilmu. Ini semayang Allah Akbar subuh, siapa ada yang kentut? Kalau kentut pun jangan bilang-bilang, diam aja. Dia tetap mengatakan aku angin yang tak diundang. Hadirin yang dirahmati Allah, itulah pentingnya ilmu, ya. Kalau nggak tahu ilmu, kita akhirnya ketinggalan. Satu lagi apa? Pengalaman. Kalau ilmu dan pengalaman nggak punya, hidup ini suntuk, mau bingung gitu ya. Makanya kalau orang waktu sekolah gini, kayaknya malas kan di sekolah tuh. Nanti ada tanya bu guru, pak guru nih, rindulah masa lalu. Masa lalu apa? Waktu kita sekolah dulu, kita panjat-panjat pohon tuh ya, kayak gitu. Dulu kan ada pohon-pohon jambu di sekolah, sekarang nggak ada. Yang ada pokok mangga itu ya. Kalau kami dulu sekolah ada pokok jambu, itu jambu tuh berkilat batangnya. Tiap hari dipanjat. Karena nggak ada lain, pucuk jambu dimakan, nggak ada jajan. Sedih zaman dulu, sekarang enak. Jajan banyak. Jalan tuh becek semua. Gitu nyampe ke lokasi baru buka sepatu, pakai sepatu. Jadi mikir juga saya, untuk apalah sepatu nih. Sepatu tuh mengamankan kaki. Tapi saya pergi sekolah jalan kaki nggak pakai sepatu. Itu nyampe sekolah pakai sepatu, pulang sekolah buka lagi sepatu, masuk tas lagi. Tak akhir nyeker tak bari kan. Nah artinya itulah masa lalu. Sehari ini dikenang itu indah sekali. Kalian ini nanti seperti itu. Dulu kita dekat SMK ke, engkau ni batak kali tak? Ya batak engkau, tapi engkau tukang ngambil ajang aku kan? Mana ada? Ya duit aku kau curi ya? Engkau pencuri, engkau petang nih. Saya ngakal engkau dan diam aja.
jadi kenangan semua. Ketika tidak sekolah lagi, rindu masa sekolah. Ketika sekolah bohong, pelajaran nggak mau dipelajari, umur itu nambah, usia itu nambah, ilmu ngurang. Untuk ilmu, siap-siap menderita hidup selamanya. Itulah kayak orang dibodoh-bodohin tadi. Hah? Minum air Sprite, dia bilang bisa ular. Kenapa? Ih, nyembuh. Ngapa nyembuh minum? Ya langko tinggal kat kampung aja, mana kau kena. Kami di kota nih bisa ular kobra kami minum. Alah, udah diulang-ulang. Dia dibuka. Oh, ngeri kali orang kota kata dia. Dia selalu nengok. Kata supir, kenapa tak turun nih? Jalan lagi. Nengok lagi keramaian, tekan lagi. Tep. Kata supir, kok nggak ada yang turun? Siapa nekan bel? Siapa? Kata yang nekan tadi, nanya sama orang. Bel pun nggak tahu dia. Itu yang bunyi itu, oh yang tek-tek nih. Ya siapa yang nekan tadi? Saya. Kenapa kau tekan? Ya sama nengok-nengok tuh tadi. Sama aja rem mau turun. Udah bodoh merengkel, ya kan? Itu banyak orang hari ini. Udah bodoh nggak terima kebodohannya. Maka belajarlah kalian dengan bagus-bagus. Semoga kalian jadi orang hebat nanti ke depan hari, ya. Jadi orang sukses. Jadi jangan sampai kalian nanti ke depannya lebih parah dari orang hari ini. Ya. Hari ini coba tengok. Banyak hari ini orang-orang yang tidak maju hidupnya. Kenapa? Karena masa lalunya suram. Tidak ada seorang polisi yang dulunya tidak sekolah. Tidak ada seorang guru yang dulunya tidak sekolah. Dengan sekolah itulah mereka mendapatkan kesuksesan. Ya jelas. Jangan sampai Pak Ishak nanti mau nyekek kalian lagi. Nah, ingat tuh. Itu Pak Ishak itu seorang guru yang tulus dengan lucunya, ya. Kenapa saya bilang gitu? Karena Pak Ishak itu memang lucu orangnya. Asal jumpa saya di jalan aja mesti ketawa. Jadi kalau orang sudah bawaannya kemana-mana mau senyum mau ketawa, berarti nggak ada kesusahan. Susah itu ada tapi nggak ada jadinya. Kenapa? Karena kita melibatkan kepada Tuhan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak akhir ya. Habis ini udah nggak usah lama-lama tausiah tuh nggak enak. Ya, capek. Jadilah orang yang banyak bersyukur, ya, bersyukur. Syukur aku jadi kayak gini, gitu. Jangan jadi orang yang minder, jadi orang mengeluh. Ngapa keriting rambut aku kayak, ngapa hidungku kembang ngapa kulit aku hitam Jangan gitu. Jadi orang yang bersyukur. Biar ku hidungku kembang, asal hatiku senang. Ya kan? Ada hidung mancung, hatinya suntuk. Kembang. Ada orang kulitnya hitam, tapi ceria. Ada orang kulitnya putih, tapi menyeramkan. Ya, seperti kuntilanak. Putih nggak? Putih tapi serem kan? Makanya kuncinya bersyukur. Kita nengok orang ke atas kita nggak akan bersyukur, tapi lihatlah orang ke bawah kita akan bersyukur. Datang kemari pakai kereta trail, kata hatinya, mengkale aku punya trail. Ini Honda butut, bersyukur punya kereta butut. Kenapa? Banyak orang nggak punya kereta sama sekali. Apa kata kursi roda? Syukur aku duduk kursi roda. Banyak orang sakit ngisut, duduk pun tak bisa. Bersyukur aku nih mentong bisa ngisut. Daripada orang tak mampu mati masuk kubur. Bersyukur dalam kubur ya. Mana ada habis dah tuh. Ya, mana ada orang bersyukur aku dah mati. Mana ada orang bersyukur mati. Nggak ada. Maka kita selagi punya napas, punya umur, banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Dan yang terakhir sekali kesimpulannya, jadilah orang yang berguna untuk orang lain. Ya, kata Nabi, khairun nas anfa'un nas. Sepaten-paten manusia tuh, sebaik-baik manusia tuh berguna untuk orang lain. Ya, berguna. Jadi jangan jadi orang tuh nggak ada manfaat ke orang lain. Bisa ada orang lewat, gara-gara orang tuh lewat tadi, ada orang sedang makan tak selera makan. Sebenarnya tain aku apa kali yang ngeliat muka dia nak mutah aku rasa.
Sesuai gue makan. Kenapa? Cici kali penengok dia. Tak berguna orang tuh dah. Nah itu dia. Jadi orang tuh harus menjadi orang yang berguna untuk orang lain. Walaupun nggak ngapa-ngapain duduk aja pinggir jalan tuh, asal lewat orang senyum, asal lewat orang senyum. Jadi orang yang kita mau senyum, apa menyengkut sekali, dia gila ya senyumnya, dia gila dia kita tetap buatnya daripada orang waras kita nangis, mending orang gila yang buat kita ketawa daripada orang waras buat kita nangis. Ya, artinya jadilah manusia yang berguna untuk orang lain. Nah, paham? Ayo kita doa sama-sama ya. Ingat, usia itu nggak lagi, pangkatnya ada, penyakit jantungnya kronis. Maka dari itu kita syukuri pada Allah, kita dibagi Allah sehat. Belakang. Kak, tolong ya videokannya. Jangan pernah buang-buang kesehatan yang Allah berikan, gunakan dengan sebaik-baiknya.